Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Ya, semoga teman-teman semua tetap sehat dan semangat ya. Oke, senang bertemu lagi dengan teman-teman semua. Selamat bertemu kembali pada sesi mata kuliah Mekanika Teknik ini. Pada sesi ini, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai internal force. Pertemuan kita secara khusus akan membahas mengenai hubungan antara beban terdistribusi, gaya geser, serta momen pada suatu batang. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bagaimana menghitung beban yang bekerja pada titik tertentu di suatu rangka, baik dalam bentuk beban momen ataupun beban gaya geser. Pendekatan method of section tersebut dapat membantu kita untuk menganalisis kekuatan material yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita juga telah mencoba untuk mengexpand analisa kita dengan mencari SFD dan BMD batang tersebut, di mana kedua diagram tersebut dapat menunjukkan variasi dan distribusi beban sepanjang aksis batang, sehingga justifikasi teknis kita terhadap suatu permasalahan akan lebih komprehensif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode analisis yang akan menggunakan hubungan antara beban terdistribusi, gaya geser, dan momen. Tujuan dari sesi ini adalah satu, agar teman-teman bisa mengerti bagaimana hubungan antara distribusi beban, gaya geser, dan momen. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman juga bisa menyelesaikan permasalahan menggunakan metode yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Di sesi sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bagaimana pentingnya SFD dan BMD dalam analisa struktur. Informasi detail terkait variasi dan distribusi beban akan sangat bermanfaat dalam penentuan material, penentuan desain, ataupun perancangan struktur penyangga. Namun, seringkali kita temukan kasus-kasus pada lapangan yang cukup kompleks. Salah satu indikator kasus tersebut dianggap kompleks adalah banyaknya beban luar yang bekerja pada batang tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Terdapat berbagai macam beban yang bekerja pada batang AD. Secara detail, dapat kita lihat bahwa batang AD menerima dua buah beban terpusat, satu buah beban terdistribusi, serta satu buah beban momen. Pada sesi ini, kita akan mendiskusikan tentang metode analisa untuk menghadapi problem-problem dengan variasi beban yang seragam. Jadi, bagaimana prinsip kerja metode ini? Secara umum, analisa pada suatu struktur akan dilakukan berdasarkan pada bagaimana pengaruh perubahan suatu parameter terhadap parameter lainnya. Secara khusus, kunci dari metode ini adalah merumuskan hubungan dari beban, gaya geser,
dan momen yang bekerja pada suatu section. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dalam dua persamaan. Persamaan yang pertama akan menjelaskan tentang hubungan antara gaya geser, kita sebut shear, dan beban. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Dengan dV per dx menyatakan kemiringan dari diagram geser yang dapat diartikan sebagai perubahan gaya geser pada X tertentu. Dan Wx merupakan fungsi dari distribusi beban sepanjang X. Selanjutnya, kita juga memiliki persamaan untuk menjelaskan hubungan antara momen dan gaya geser. Persamaannya adalah sebagai berikut. Dengan dm per dx sama dengan kasus yang di atas, menyatakan kemiringan dari diagram momen sepanjang X. Dan V merupakan nilai gaya geser pada bagian tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba merumuskan dari mana persamaan tersebut diperoleh. Baiklah, penjabaran persamaan di atas akan dimulai dari persamaan pertama, yaitu hubungan antara beban terdistribusi dengan gaya geser. Sebagai ilustrasi, kita gunakan gambar yang tadi terpampang di slide awal sebagai contoh. Pada struktur tersebut, kita ambil bagian kecil seperti pada proses analisa method of section. Bagian tersebut mempunyai panjang delta X dan ditandai dengan warna merah. Dari potongan tersebut, kita gambarkan free body diagram serta tuliskan gaya yang mengenai batang dan reaksi-reaksi yang bekerja. Pertama, kita tinjau dari beban yang mengenai batang. Dapat kita lihat bahwa dari hasil potongan tersebut, batang menerima beban secara terdistribusi dengan fungsi Wx. Saya garis bawahi. Seandainya kita tarik pada suatu kasus di mana batang menerima beban terdistribusi, nilai dari beban tersebut dapat kita gantikan dengan gaya resultan sebesar dari nilai fungsi tersebut, Wx, dikalikan dengan panjang batang, X. Sehingga pada kasus ini, delta F sama dengan Wx dikali dengan delta X. Selanjutnya, kita akan ambil titik O sebagai acuan. Posisi dari gaya tersebut dapat dinyatakan dengan fraksi jarak K delta X yang nilainya bergantung dari fungsinya. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai benda dengan beban uniform,
nilai K sama dengan setengah. Atau ketika kita mempunyai beban segitiga, nilai K sama dengan 1/3. Selanjutnya, perlu kita petakan reaksi yang terjadi pada bagian batang ini. Secara umum, terdapat 2 reaksi yang terjadi, yaitu momen diwakili dengan simbol M dan gaya geser diwakili dengan simbol V. Di sebelah kiri dapat kita lihat terdapat gaya geser V dan momen M. Di sebelah kanan, batang menerima gaya geser sebesar V plus delta V, di mana delta V tersebut menyatakan perubahan gaya geser yang terjadi sepanjang section tersebut. Untuk momen, berlaku hal yang sama dengan nilai M plus delta M. Nah, setelah kita mengetahui gaya dan reaksi yang bekerja pada section batang tersebut, kita akan gunakan prinsip kesetimbangan yang pertama, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kita asumsikan nilai positif ke arah atas, sehingga kita jabarkan komponennya V ditambah dengan delta F dikurangi dengan V plus delta V sama dengan 0. Kita jabarkan lagi nilai delta F, sehingga akan berubah menjadi V ditambah Wx dikalikan delta X dikurangi V dikurangi delta V sama dengan 0. Kita coret nilainya, sehingga hanya menyisakan delta V sama dengan Wx dikalikan delta X. Bagi kedua ruas dengan nilai delta X, sehingga akan berubah lagi menjadi delta V per delta X sama dengan Wx. Lalu untuk nilai delta X mendekati 0, persamaan akan berubah menjadi dV per dx sama dengan Wx. Nah, persamaan inilah yang tadi kita temukan di awal, di mana kemiringan dari diagram geser sama dengan intensitas dari beban terdistribusi pada titik tertentu. Selanjutnya, persamaan ini dapat kita integralkan dengan batas tertentu, sehingga hasilnya adalah delta V sama dengan integral Wx dx. Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai perubahan gaya geser pada section tertentu nilainya sama dengan luas daerah di bawah kurva beban terdistribusi pada section yang sama. Nah, dari penjabaran di atas, ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat. Poin pertama,
gradien kemiringan pada diagram gaya geser di titik tertentu nilainya sama dengan beban terdistribusi pada titik yang sama, dengan asumsi ketika beban ke atas nilainya positif. Selanjutnya, perubahan gaya geser pada dua titik di section tertentu senilai dengan luas daerah di bawah kurva beban terdistribusi. Dan yang terakhir, apabila sebuah batang menerima beban terpusat, gaya gesernya akan bertambah nilainya sesuai dengan nilai dari beban tersebut. Setelah kita mengetahui hubungan antara gaya geser dan beban terdistribusi, kita akan melanjutkan diskusi kita dengan persamaan yang kedua, yaitu hubungan antara momen dan gaya geser. Proses penjabaran persamaan ini kembali akan menggunakan prinsip kesetimbangan. Pada kasus ini, kita akan menggunakan kesetimbangan momen, di mana titik O kita akan gunakan sebagai acuan. Berdasarkan free body diagram, kita akan jabarkan komponen yang kita miliki dan kita tentukan momen pada arah counterclockwise sebagai acuan penjabaran. Mari kita sama-sama menjabarkan. Pertama, kita memiliki momen ini. Lalu momen yang dihasilkan oleh beban terdistribusi. Momen yang dihasilkan oleh gaya geser. Dan terakhir, momen pada sisi sebelah. Kita coret sehingga sigma M sama dengan, kita pindah ruas. Kita jabarkan nilai delta F. Lalu kita bagi semua ruas dengan delta X. Dengan asumsi delta X mendekati 0, sehingga variabel ini bisa kita coret. Kita coret itu ya. Variabel nanti kita coret. Sehingga kita dapat dm per dx sama dengan v. Di mana dm per dx mewakili dari kemiringan diagram momen pada titik tertentu dan v merupakan gaya gesernya. Selanjutnya saya hapus dulu. Dari persamaan ini kita dapat melihat proses terjadinya momen maksimal.
Kita tahu bahwa ketika kita menginginkan Mmax, maka nilai turunan terhadap X-nya harus sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa nilai M akan maksimal ketika nilai dm per dx sama dengan 0, yang berarti pada titik tersebut nilai gaya geser V sama dengan 0. Lalu, persamaan ini dapat kita integralkan terhadap titik tertentu, sehingga kita dapatkan delta M sama dengan integral V dx. Persamaan itu menyatakan bahwa perubahan momen di antara dua titik tertentu sama nilainya dengan luas area di bawah diagram gaya geser pada bagian yang sama. Demikianlah pembahasan mengenai persamaan hubungan antara momen dan gaya geser. Ada beberapa poin yang perlu kita ingat. Poin pertama, gradien kemiringan pada diagram momen di titik tertentu senilai dengan gaya geser pada titik yang sama. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan dm per dx sama dengan V. Selanjutnya, perubahan momen pada dua titik di section tertentu nilainya sama dengan luas daerah di bawah kurva gaya geser. Terkait dengan momen yang langsung bekerja pada batang, apabila batang menerima momen searah jarum jam, diagram momen dari batang tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai dari beban momen. Dan yang terakhir, titik di mana batang menerima gaya geser sebesar 0 dapat menyatakan posisi di mana batang menerima nilai momen yang paling besar. Demikian materi untuk sesi ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.